Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel kami. Selamat bersama-sama kita belajar tentang matematika. Di sini saya akan mencoba untuk membahas soal-soal matematika SMA. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan para siswa atau para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah SWT, dimudahkan segala sesuatu, segala urusannya, dan mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal-soal matematika SMA, khususnya kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi matematika SMA kelas 10. Saya beri judul soal dan pembahasan. Misalnya ada soal, nyatakan ke dalam bilangan bulat berpangkat. Nah, ini materi dasarnya di sini adalah perpangkatan. Inti nanti soal A 125 dan B 3/8/243 kita ubah bentuknya ke dalam bilangan bulat yang berpangkat. Baiklah, kita bahas atau kita jawab. Jadi yang A 1/125 ini, 125-nya penyebut ini diubah menjadi 5/3. Kita tahu, atau bahkan pemirsa mudah-mudahan tahu, bahwa 5/3 ini artinya 5 kali 5 kali 5, 3 faktor ya, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Jadi 1/125 diubah menjadi 1/5/3. Kalau pecahan ini diganti dalam bentuk bilangan bulat berpangkat, maka penyebut ini bisa hilang, artinya tidak menjadi bentuk pecahan lagi. 1/5/3 diganti menjadi 5/3. 5/3. Jadi 1/125 sesuai dengan perintah soal diminta untuk mengubah atau menyatakan ke dalam bilangan bulat berpangkat. Jadi 1/125 diminta untuk mengubah ke 5/3. Yang B 3/8/243. 243 ini dapat diubah bentuknya ke dalam bilangan bulat berpangkat, yaitu 3/5. Karena 3 kali mengalikan dengan 5 faktor, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 5 faktor, ini hasilnya 243. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Nah, 3/8 dibagi 3/5, ini menjadi 3/8 kurangi 5. 8 kurangi 5 menjadi 3. Jadi 3/8 dibagi 3/5 menjadi 3/8 kurang 5. 3/8 kurang 5 berarti 3/3. Ini hasilnya. Berikutnya, sederhanakan bentuk eksponen berikut. A/5 A/5 kali A/2 atau A/5 kali A kuadrat. Yang B, X/5
dibagi Y pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah A pangkat 5 kali A pangkat 2. Bilangan pokok A-nya bilangan pokok, 5-nya ini pangkat, A kuadrat A bilangan pokok, 2-nya pangkat. Jadi bilangan pokok sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat 5 kali A pangkat 2 itu menjadi A pangkat 5 tambah 2 atau A pangkat 7. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang B, X pangkat 5 dibagi Y pangkat 3 kurung pangkat 4. Ini masing-masing kalau seperti ini pangkatnya ini dikalikan ya, pangkatnya dikalikan. Jadi X pangkat 5 di pangkat 4 menjadi X pangkat 5 kali 4 menjadi X pangkat 20. X pangkat 20 dibagi Y pangkat 3 pangkat 4 jadi Y pangkat 3 kali 4 atau Y pangkat 12. Seperti itu. Yang nomor 3, jika X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1/6, tentukan hasil operasi berikut. Jika X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1/6, tentukan hasil operasi berikut. A. X kuadrat Y pangkat 3Z. B. X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat negatif 3 per X Y pangkat 3 Z pangkat negatif 2. Jawabannya adalah yang A, X kuadrat Y pangkat 3Z. X nya 3 berarti X kuadrat menjadi 3 kuadrat kali, jadi ini X kuadrat Y pangkat 3Z ini artinya X kuadrat kali Y pangkat 3 kali Z. X kuadratnya berarti 3 kuadrat, Y pangkat 3 berarti 4 pangkat 3, Z nya 1/6 tidak dipangkatkan maka tetap 1/6. 3 kuadrat itu 9, 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya, terus kali 1/6. Ini hasil perhitungannya adalah 96, seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya yang B. X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat negatif 3 per X Y pangkat 3 Z pangkat negatif 2. Nah, X pangkat 3 ya, X pangkat 3 dibagi X ini menjadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. X pangkat 3 dibagi, ini ada faktor kembar yaitu X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z ya. Jadi X pangkat 3 dibagi X itu menjadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, berarti X pangkat 3 min 1 atau X pangkat 2. Y pangkat 2 atau Y kuadrat dibagi Y pangkat 3, jadi Y pangkat 2 min 3, 2 min 3 berarti min 1. Z pangkat negatif 3 dibagi Z pangkat negatif 2 menjadi Z pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Negatif 3 dikurangi negatif 2 menjadi negatif 3 tambah 2, berarti Z pangkat negatif 1. Seperti itu. Coba saya ulangi sebentar. X pangkat 3 dibagi X menjadi X pangkat 3 bagi X pangkat 1. Hasilnya X pangkat 3 min 1 atau X pangkat 2. Z pangkat 2 atau Z apa? Y pangkat 2 atau Y kuadrat dibagi Y pangkat 3. Jadi Y pangkat 2 min 3. Y pangkat 2 min 3 berarti Y pangkat negatif 1. Yang di sini Z pangkat negatif 3 dibagi Z pangkat negatif 2 menjadi Z pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Berarti dikurangi negatif 2 berarti tambah 2. Berarti Z pangkat negatif 3 tambah 2 berarti Z pangkat negatif 1. Kemudian nilainya kita
kita ganti apa? Kita substitusikan atau kita gantikan ke X. X diganti 3, maka 9 ini dari mana? X-nya diganti 3, X kuadrat berarti 3 kuadrat atau 9. Terus Y pangkat negatif 1, karena Y-nya adalah 4, berarti 4 pangkat negatif 1. Z pangkat negatif 1, Z-nya 1/6, maka 1/6 pangkat negatif 1. Jadi 4 pangkat negatif 1 ini sama dengan 1/4. Jadi 1/4 pangkat 1 atau 1/4. 1/6 pangkat negatif 1 itu dibalik ya, karena pangkatnya negatif, berarti ini menjadi 6/1 pangkat 1. Ini 1/6 pangkat negatif 1 sama dengan 6/1, 6/1 pangkat 1. 6/1 itu 6, 6 pangkat 1 ya 6. Jadi 9 kali 6 dikalikan 1/4 atau 9 kali 1/4 kali 6. Hasilnya adalah 13,5. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak dalam berpikir atau mengerjakan soal-soal matematika, khususnya ini untuk siswa-siswa yang baru masuk SMA ya, barangkali sudah dapat pelajaran matematika setelah ospek. Kalau ada ospek, maka ini salah satu pelajaran awal dari SMA saat ini. Lanjut ke materi berikutnya atau slide berikutnya. Yang nomor 4 tadi sampai nomor 3 ya. Tadi saya sampai nomor 3, sekarang nomor 4. Sederhanakan dalam bentuk X pangkat M Y pangkat N. X pangkat M Y pangkat N itu artinya X pangkat M kali Y pangkat N. Soalnya A, X pangkat 5 Y pangkat 3 per X pangkat 7 Y pangkat negatif 2. Saya ulangi, X pangkat 5 Y pangkat 3 per X pangkat 7 Y pangkat negatif 2 kurung pangkat 6. Diubah bentuknya ke X pangkat M Y pangkat N. Bagaimana hasilnya? Ya, kita tulis lagi ini, X pangkat 5 Y pangkat 3 per X pangkat 7 Y pangkat negatif 2. Seperti tadi ya, X pangkat 5 dibagi X pangkat 7 menjadi X pangkat 5 kurang 7. X pangkat 5 kurang 7, 5 kurang 7 negatif 2, berarti menjadi X pangkat negatif 2. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 2. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 2 menjadi Y pangkat 3 dikurangi negatif 2. 3 kurang negatif 2 berarti 3 tambah 2 menjadi Y pangkat 5. Jadi Y pangkat 5 dari mana? Ini dari Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 2 menjadi Y pangkat 3 dikurang negatif 2. 3 kurang negatif 2 berarti malah 3 tambah 2 atau 5. Kurung pangkat 6. Nah, jadi ini yang kita ubah dalam kurung dulu ini. Dari X pangkat 5 Y pangkat 3 per X pangkat 7 Y pangkat negatif 2 menjadi X pangkat negatif 2 Y pangkat 5. Ini mudah-mudahan sampai di sini bisa maksud atau bisa menerimanya. Sekarang X pangkat negatif 2, ini pangkat 6 ini dikalikan kalau seperti ini. Jadi X pangkat negatif 2 kali 6, jadi X pangkat negatif 12. Y pangkat 5 pangkat 6 jadi Y pangkat 5 kali 6 atau Y pangkat 30. Itu hasilnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas yang B. Yang B seperti tadi. X pangkat 2 Y pangkat negatif 5 kurung pangkat 3 per X pangkat negatif 3 Y pangkat 2 pangkat negatif 4 kali X pangkat 4 Y pangkat 3 pangkat negatif 1. Bagaimana pembahasannya ini? Oh, ini yang pembilang X pangkat 2 ya, dipangkatkan 3 menjadi X pangkat 2 kali 3 X pangkat 6. Y pangkat negatif 5 pangkat 3 menjadi Y pangkat negatif 5 kali 3 menjadi Y pangkat negatif 15. Seperti itu. Terus sekarang ini yang sebelah kiri
ya. X pangkat negatif 3 pangkatkan negatif 4 yang penyebut ya, ini X pangkat negatif 3 pangkat negatif 4 menjadi X pangkat negatif 3 kali negatif 4 jadi X pangkat 12. Y pangkat 2 pangkat negatif 4 menjadi Y pangkat 2 kali negatif 4 menjadi Y pangkat negatif 8. Itu yang faktor kiri penyebut ya, yang penyebut faktor kiri. Yang faktor kanan X pangkat 4 pangkat negatif 1 menjadi X pangkat negatif 4. Negatif 4 nya dari 4 kali negatif 1. Y pangkat 3 pangkat negatif 1 menjadi Y pangkat 3 kali negatif 1 menjadi Y pangkat negatif 3. Sama dengan yang pembilang ini saya tulis tetap dulu. Kemudian ini kita kalikan X pangkat 12 kali X pangkat negatif 4. Kalau perkalian ini dijumlah 12 dengan negatif 4 dijumlah 12 ditambah negatif 4 berarti sama dengan 12 kurang 4 8. Jadi X pangkat 8 hasilnya. Y pangkat negatif 8 dikali Y pangkat negatif 3 menjadi Y pangkat negatif 8 ditambah negatif 3. Y pangkat negatif 8 tambah negatif 3. Negatif 8 ditambah negatif 3 menjadi negatif 11. Menjadi Y pangkat negatif 11. Nah sekarang X pangkat 6 dibagi X pangkat 8 menjadi X pangkat 6 kurang 8. Berarti 6 kurang 8 adalah negatif 2. Jadi hasilnya X pangkat negatif 2. Y pangkat negatif 15 dibagi Y pangkat negatif 11 jadi Y pangkat negatif 15 dikurangi negatif 11. Negatif 15 dikurangi negatif 11 menjadi negatif 4. Berarti Y nya sekarang berpangkat negatif 4. Inilah sesuai dengan perintahnya X pangkat M Y pangkat N. Jadi M nya negatif 2 N nya negatif 4. Lanjut, nyatakan ke bentuk paling sederhana dalam pangkat positif. Ini kan pangkatnya negatif ya, bahkan negatif semua ini ya. Oh ada yang positif tapi ini diminta untuk yang negatif diubah ke positif. Alternatif jawabannya kita lihat yang A pangkat negatif 2 plus Y pangkat negatif 3 per X pangkat negatif 4 plus Y pangkat negatif 2. X pangkat negatif 2 ini kita ganti menjadi seper X kuadrat atau seper X pangkat 2 plus Y pangkat negatif 3 kita ganti menjadi seper Y pangkat 3. X pangkat negatif 4 ganti menjadi seper X pangkat 4. Y pangkat negatif 2 kita ganti menjadi seper Y pangkat 2. Berarti ini ada pecahan bersusun ya. Artinya pecahan bersusun itu pecahan yang pembilang atau penyebutnya berupa pecahan atau kedua-duanya bahkan bentuk pecahan. Ini pembilangnya ya pecahan, penyebutnya ya pecahan. Pembilangnya kita sederhanakan dulu. Jadi ini kalau dijumlahkan penyebutnya harus disamakan. Nah bentuknya menjadi, jadi penyebutnya kan diganti menjadi X kuadrat Y pangkat 3. Y kuadrat X kuadrat Y pangkat 3 ini penyebutnya. Jadi bentuk seperti ini, seper X kuadrat plus seper Y pangkat 3. Ini jumlahnya menjadi X kuadrat plus Y pangkat 3 per hasil kali A per B ya. Seper A itu. Seper A plus seper B menjadi A plus B dibagi A kali B. Jadi kalau seper X kuadrat plus seper Y pangkat 3 menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dibagi X kuadrat kali Y pangkat 3. Seper X kuadrat plus seper Y pangkat 3 menjadi X kuadrat plus Y pangkat 3 dibagi X kuadrat Y pangkat 3. Ini pembilangnya. Penyebutnya sama, seper X pangkat 4 plus seper Y pangkat 3 dijumlah menjadi X pangkat 4 plus Y pangkat 2 dibagi X pangkat 4 Y pangkat 2.
Ini pecahan dibagi pecahan, maka ini menjadi perkalian silang kalau zaman dulu. Artinya apa? X kuadrat plus Y pangkat 3 per X kuadrat Y pangkat 3 dibagi X pangkat 4 plus Y kuadrat per X pangkat 4 Y kuadrat, ini menjadi dikalikan dengan X pangkat 4 ya, dibalik X pangkat 4 Y kuadrat. Sekarang yang pembilangnya menjadi penyebut X pangkat 4 plus Y pangkat 2. Nah ini X kuadrat Y pangkat 3 X pangkat 4 Y pangkat 2 ini bisa disederhanakan. Kalau zaman dulu dikatakan diringkas. Nah ini bisa dibagi. Ini kalau dibagi X kuadrat, ini juga dibagi X kuadrat. X kuadrat Y pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya Y pangkat 3 ya. Nah, di sini hasilnya Y sekarang, sebentar ya. Sekarang yang ini dulu, X kuadrat dengan X pangkat 4. X kuadrat ini dibagi X kuadrat kan 1, maka di sini sudah ada, tidak mengandung X kuadrat lagi. Ya. Di sini Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3 sama-sama dibagi Y kuadrat, maka sudah tidak mengandung Y lagi. Lalu ini hasilnya Y ya, maka jadi Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat itu hasilnya Y ya. Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat hasilnya Y kuadrat dibagi Y kuadrat 1. Nah, sekarang yang X pangkat 4 dibagi X kuadrat hasilnya X kuadrat bagi X kuadrat 1. Berarti yang penyebut di sini tinggal Y, yang pembilang yang kanan ini tinggal X kuadrat. Nih saya beri anak panah. Maka sekarang kita ganti bentuknya menjadi ini dari X kuadrat plus Y pangkat 3 ya, yang penyebutnya dijumlahkan. Terus ini menjadi yang kanan menjadi X kuadrat, yang penyebut di sini menjadi Y. X kuadrat plus Y pangkat 3 pembilang, penyebutnya di sini X pangkat 4 plus Y pangkat 2. Ini kok bisa menjadi X pangkat 4 plus X kuadrat Y pangkat 3 dari mana? Nah, ini X pangkat 4-nya adalah dari X kuadrat kali X kuadrat ya. X kuadrat kali X kuadrat menjadi X pangkat 4. X pangkat 4 ini maksudnya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini dari pembilang, terus penyebutnya kita balik karena ini dibagi ya. Terus yang penyebut kiri dan pembilang kanan ini diringkas. Dibagi apa? Dibagi X kuadrat dan Y kuadrat. Dibagi X kuadrat Y kuadrat. Kalau penyebut dibagi X kuadrat Y kuadrat, X kuadratnya menjadi 1, Y pangkat 3-nya menjadi Y karena ini bagi Y kuadrat. Yang pembilang kanan ini X kuadrat bagi X kuadrat hasilnya X kuadrat ya. Ini Y kuadrat bagi Y kuadrat hasilnya 1, tidak ditulis. Nah, terus X pangkat 4-nya dari mana ini hasilnya ini? X pangkat 4-nya ini dari X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4 plus Y pangkat 3 kali X kuadrat kan menjadi X kuadrat Y pangkat 3, seperti itu. Yang penyebut X pangkat 4 kali Y ya X pangkat 4 Y plus Y pangkat 3 kali Y menjadi Y pangkat 3. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bisa diterima ini ya. Jadi hasilnya X pangkat 4 plus X kuadrat Y pangkat 3 ya, per X pangkat 4 Y plus Y pangkat 3. Ini hasilnya bentuk yang sederhana, bentuk yang paling sederhana di sini. Di sini tidak ada lagi pangkat negatif, pangkatnya positif semua, jadi sudah sesuai perintah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Jadi saya ulang-ulang itu supaya untuk memperjelas dalam menerima keterangan saya ini.
Kita lanjut ke berikutnya, yang B. Tadi yang baru kita bahas adalah yang A. Sekarang kita beranjak yang B. Yang B ini, yang A sudah dari bentuk pangkat-pangkat negatif, sekarang pangkatnya positif semua. Sekarang untuk jelasnya kita ulangi dengan membahas soal yang B. Kita ulangi membahas lagi. Yang B ini mula-mula seperti yang paling kiri ini. X Y pangkat negatif 2 plus X pangkat negatif 1 Y per X kuadrat Y pangkat negatif 1 minus atau min X pangkat negatif 3 Y kuadrat. Nah, baik. Ini juga sama seperti tadi. X Y pangkat 2 X Y pangkat negatif 2 diganti menjadi X per Y kuadrat plus X pangkat negatif 1 Y diganti menjadi Y per X. Nah, Y per X ya. Nah, mudah-mudahan paham. Kalau negatif ini menjadi per ya, jadi X pangkat negatif 1 berarti seper X pangkat 1 atau seper X kali Y berarti menjadi Y per X. X kuadrat Y pangkat negatif 1 X kuadrat Y pangkat negatif 1. Nah, ini menjadi seper Y kali X kuadrat, akan menjadi X kuadrat per Y. Yang kanan menjadi seper X pangkat 3 Y pangkat 2. Seper X pangkat 3 kali Y pangkat 2 berarti menjadi min Y kuadrat per X pangkat 3, seperti itu. Nah, ini dijumlahkan. Jumlahnya adalah X plus X per Y kuadrat plus Y per X ya, dijumlahkan ini. Jadi menjadi, oh ya, ini saya ulangi ya, X per Y kuadrat plus Y per X per X kuadrat per Y min Y kuadrat per X pangkat 3 dijumlah ya, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat X kuadrat plus Y pangkat 3. Nah, X kuadratnya dari mana kira-kira? X kuadrat itu dari X kali X, pembilang kali penyebut, itu X kuadrat. Y pangkat 3 nya dari mana? Pembilang kali penyebut, jadi X kali X kuadrat plus Y kali Y pangkat 2 menjadi Y pangkat 3 per hasil kali penyebut, jadi X Y pangkat 2, seperti itu. Ini juga X pangkat 3 kali X pangkat 2 menjadi X pangkat 5 min Y pangkat 2 kali Y min Y pangkat 3 per X pangkat 3 Y, seperti itu. Mudah-mudahan paham ini ya. Sama dengan, nah ini pembilangnya ditulis, penyebutnya dibalik karena membagi. X pangkat 5 min Y pangkat 3 menjadi X pangkat 5 min Y pangkat 3 per X pangkat 3 Y menjadi X, ini penyebutnya ditulis dulu, X pangkat 3 Y per X pangkat 5 min Y pangkat 3. Nah, ini seperti tadi juga disederhanakan, diringkas. Ini kan perkalian ya, ini X kuadratnya keluar, jadi X kuadrat kali X pangkat 3 Y, X kuadrat kali X pangkat 3 Y, X kuadrat kali X pangkat, ini kan dikalikan, berarti X kuadrat kali X pangkat 3 Y menjadi X pangkat 5 Y. Nanti bentar ya, X pangkat 3 X kuadrat plus Y pangkat 3 per X Y kuadrat. Ini bisa diringkas ya, ini bisa diringkas. Kalau tadi saya tulis, kalau ini enggak, ini bagi X ini tinggal X kuadrat, ini dibagi X tinggal X kuadrat, Y kuadrat ini dengan Y dibagi Y,
Yang atas y-nya hilang, yang bawah tinggal 1. Maka di sini yang atas saya kalikan x kuadrat. Dari mana x kuadratnya ini? Ini x pangkat 3 saya dibagi x kan, jadi tinggal x kuadrat. X pangkat 3 dibagi x menjadi x kuadrat. Terus y-nya ini adalah dari y kuadrat dibagi y menjadi y. Yang atas ini tinggal x kuadrat saja dikalikan ini. Yang penyebutnya di sini tinggal y. Jadi x kuadrat dikali x kuadrat plus y pangkat 3. Yang y-nya dikalikan x pangkat 5 y pangkat 3, seperti itu. Sama dengan x kali x pangkat 2 menjadi x pangkat 4 plus x pangkat 2 kali y pangkat 3 menjadi x kuadrat y pangkat 3. Y kali x pangkat 5 menjadi x pangkat 5 y min y pangkat 5. Seperti itu.